Yalah Habibi, Arsenal kalah, Real Madrid kalah, Chelsea seri, Liverpool seri, tapi Manchester City dan Barcelona bisa memanfaatkan dengan kemenangan. Kita mulai dari Arsenal dulu untuk reviewnya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di komen, ataupun lu mau kritik, mau ngasih masukan, gua sangat terbuka. Thank you. Arsenal kalah 2-1 lawan Aston Villa. Ini bukan soal permainan aja, ini soal histori juga. Dalam beberapa tahun terakhir, Arsenal itu terjegal di bulan Desember bersama Aston Villa. Kalau tidak salah, dua pertandingan di Villa Park sebelum bulan Desember, Arsenal juga mengalami kekalahan dan salah satu penyebab gagal juaranya 2 season lalu. Nah, ini menurut gua klasik yang tidak bisa diselesaikan oleh Arteta. Ketika tim lo ingin juara liga, make sure tim-tim kecil atau tim yang di bawah lo harus disapu bersih dari kemenangan. Karena tim besar itu cuma 5, 14 tim yang lain itu di bawah tim besar. Sehingga memaksimalkan poin atau poin yang didapat jauh lebih banyak daripada kita harus menang big game melawan tim-tim seperti City, Liverpool, Chelsea, MU. Dan ini Arsenal tidak bisa lakukan. Pergantian pemain juga menjadi kunci kekalahan Arteta. Di satu sisi kita apresiasi Aston Villa 7 kemenangan berturut-turut, performa yang fantastis, pemain-pemain yang bangkit dari season awal di mana dia ada di zona degradasi dengan tidak meraih kemenangan. Cuma kali ini dia benar-benar bangkit. Menurut gua Arteta harus banyak belajar, banyak killer gol ataupun juga bisa mengunci kemenangan sampai benar-benar peluit akhir. Karena kalau dilihat dari match kemarin soal pergantian pemain, Arteta terlihat ingin defense dan cari aman dengan 1 poin, tapi malah kebobolan di menit akhir. Kalau seperti ini terus, percaya gua Arsenal nggak bakal juara. Nah, setelah match Arsenal, Manchester City memanfaatkannya dengan kemenangan 3-0 lawan Sunderland. Dan menurut gue, sebelum pertandingan, gue yakin ini easy win untuk City. Karena Sunderland nampaknya bensinnya akan habis setelah lawan Manchester City. Dan terbukti secara permainan, Foden dan Cherki kayaknya adalah reinkarnasi Kevin De Bruyne dan David Silva di masa lalu. Bermain bareng di CAM, dapat space, memberikan penetrasi, gocek-gocek. Kita lihat man of the match Ryan Cherki, asis Rabona, gimana dia masuk ke box, gimana dia narik lawan, itu semuanya luar biasa. Dan lagi-lagi City mencetak gol melalui long shot Ruben Dias. Menurut gua ketika long shot ini terus berjalan, salah satu cara untuk mencetak gol di luar permainan. Karena kalau kita bicara season lalu atau 2 season lalu, City suka kesulitan membobol gol lawan. Itu karena terlalu banyak memainkan bola di area final third. Dengan bisa memaksimalkan space lini kedua untuk mencetak gol yang sering dilakukan oleh Foden, ini menurut gue sebagai ekstra Manchester City untuk menambah gol. Dan Josko Gvardiol lagi-lagi set piece. City udah mulai terbiasa dengan gol set piece, dengan skema set piece. Dan terakhir ditutup oleh gol Foden dari asis cantik Ryan Cherki. Secara koordinasi lini belakang udah mulai membaik dibandingkan match lawan Fulham dan juga Leeds. Walaupun kita harus apresiasi Sunderland benar-benar menyerang, benar-benar di babak kedua itu mengambil alih, ada beberapa save, tapi Manchester City bisa sangat solid. Dan kemenangan ini membuat jarak dengan Arsenal menjadi 2, title race on, dan gue rasa Pep Guardiola masih punya ambisi besar untuk memenangkan Premier League. Tapi satu sisi kita pindah ke Chelsea, 0-0 lawan bertemu. Setelah mengalahkan Barcelona, gue rasa energi bensin atau gairah pemain Chelsea itu seakan-akan habis. Sebelumnya kalah sama Leeds 3-1 dan Bournemouth bermain 0-0. Lini serang sangat jelek, tidak ada Caicedo, mungkin bisa jadi alasan, tapi menurut gue kalau untuk jangka panjang kayaknya alasan itu tidak relevan. Oke, skuad Chelsea banyak muda, cuman kalau kita lihat season ini, permainan Chelsea itu salah satu yang konsisten. Memang lagi-lagi masalah klasik Chelsea adalah mentalitas winning team yang itu belum ada. Cole Palmer sudah kembali tapi belum bisa memberikan efek. Kita kasihlah waktu untuk Palmer karena cederanya juga lumayan lama, juga mungkin lumayan serius sehingga butuh waktu. Tapi selain Palmer, ya so-so aja. Poin plusnya Chelsea hanya bisa clean sheet, di mana kita tahu back-backnya juga banyak yang cedera. Kali ini menurut gue Maresca kehilangan poin, dan gue juga yakin Chelsea bukan salah satu contender untuk benar-benar sampai akhir musim bisa survive. Kita ke setelah Chelsea nih, Chelsea seri, Liverpool tidak bisa memaksimalkan kemenangan. 3 sama lawan Leeds. Ini Leeds luar biasa.
3 pertandingan terakhir mencetak 8 gol, 2 lawan City, 3 lawan Chelsea, 3 lagi lawan Liverpool. Ini tim mau bangkit dari zona degradasi, dan kalau konsisten seperti itu terus gue rasa Leeds gak degradasi, karena dari segi pemain bener-bener fighting. Tapi satu sisi Liverpool setelah unggul 2-0 tidak bisa killing the game. Disamakan oleh Leeds 2 sama. Dikembalikan lagi oleh Liverpool 3-2 sampai di menit akhir ada kecerobohan. Gol 3 sama. Arne Slot mencadangkan Mo Salah dan boom, mereka resmi berantem. Salah tidak terima dicadangkan dan bahkan dia buka statement bahwa next game Anfield itu akan menjadi pertandingan terakhirnya. Bisa jadi. Dan ini menurut gue, setelah gue omong berapa kali, Liverpool ini masalahnya cuma satu. Masalah pelatih tidak bisa memaksimalkan kapasitas pemain dan pemain tidak percaya dengan pelatih. Ketika udah unggul 2-0 dan memasukkan Joe Gomez, itu menjadi malapetaka buat Liverpool, di mana gol itu dari sisinya Joe Gomez. Tapi satu sisi, ada keputusan tidak memainkan Chiesa dari awal, lagi-lagi Gakpo, dan di match ini tidak memberikan kontribusi. Hugo Ekitike deserve untuk mendapatkan menit bermain yang jauh lebih banyak dan jauh lebih inti dibanding main lain. Karena secara work rate, secara skill, dia tuh menunjukkan bahwa dia yang terbaik dan dia layak ada di starting line up. Kalau seperti ini terus, gue rasa Liverpool akan mengalami pemecatan pelatih sebelum Januari 2026. Karena ya kita lihat dari segi posisi, poin banyak yang hilang, pemain sudah nggak percaya, nampaknya klub juga tidak happy dengan keputusan-keputusan atau result yang ada dari Arne Slot. Tapi mungkin nanti gue coba akan pelajarin dulu, mungkin akan terpisah soal Liverpool khusus, Arne Slot dan juga Muhammad Salah. Kita ke Spanyol, Barcelona menang 5-3. Gak masalah. Highline define, kebobolan 3, tapi Barcelona selalu punya solusi untuk mencetak gol. Kali ini Ferran Torres terus memberikan kontribusi, terus membuktikan bahwa dia layak menjadi starting di Barcelona dan mungkin dia menunjukkan ke De La Fuente starting di Spanyol. Ini pemain semenjak dipegang Hansi Flick menemukan tajinya kembali dan Hansi Flick tahu cara memaksimalkan seorang Ferran Torres. Lamine Yamal mencetak gol, mencetak assist, Ronny Bade mencetak gol, mencetak assist. Jadi lini serang Barcelona, poin plusnya adalah semuanya merata, tidak ada Lewandowski dan Rafinha, itu bukan masalah. Atau dengan adanya pemain-pemain tersebut, Rafinha jadi punya peran baru dan pemain-pemain ini bisa memberikan kontribusi jika pemain lain tidak bisa cetak gol. Lini tengah Pedri lagi-lagi membuat perbedaan, pemain yang sangat krusial, pemain yang sangat penting untuk Barcelona. Ini menurut gua Barcelona akan mengunci gelar La Liga karena kalau kita lihat track dia benar-benar konsisten. Setelah kekalahan Chelsea, justru Barcelona malah bangkit dan bisa memenangkan pertandingan. Sementara di satu sisi Real Madrid semalam kalah 2-0 melawan Celta Vigo. Celta ini adalah musuh bebuyutan Barcelona, selalu menyulitkan, begitu juga Real Madrid. Di luar skor 2-0, yang pertama, Real Madrid itu memainkan pertandingan pertama di kandang sejak 6 game away terakhir. Penonton banyak menunggu aksinya di Bernabeu, tapi tidak diberikan pertontonan yang sesuai ekspektasi. Pergantian pemain Alonso menjadi isu tidak tepat, tidak bijak, ataupun salah. Tapi di satu sisi, soal mentalitas ataupun fighting pemain Madrid, gue rasa isu ruang ganti masih menyelimuti karena Mbappe sentris, lini defense yang belum konsisten secara back to back, dan ada 2 kartu merah. Terlepas dari keputusan kontroversial wasit atau lainnya, menurut gue itu bukan alasan karena Celta Vigo secara game juga memegang kendali. Bahkan mencetak gol terlebih dahulu di menit 50, baru di menit 64 ada kartu merah dari Fran Garcia. Setelah itu di menit akhir cetak gol dengan gol yang menurut gue prosesnya indah banget. Ini Xabi Alonso dan pemain harus berubah cara bermainnya karena Mbappe sentris atau mungkin ke Vini itu sudah gampang terbaca oleh lawan La Liga yang dimana terkenal dengan low block. Dan kita berapa kali juga dapat Vinicius memberikan shoot ke atas, Tchouaméni ke atas, Mbappe kebingungan. Lini tengah tidak terkoordinasi dengan baik. Kalau gue lihat Madrid harus balik ke form awal, gimana memainkan Arda Güler sendirian sebagai seorang trequartista, itu mungkin bisa jadi solusi daripada menduetkan terus-menerus dengan Jude Bellingham. Gue bukan bilang Jude Bellingham jelek, tapi
cara yang awal Real Madrid, gue rasa itu adalah Real Madrid terbaik di 5-7 pertandingan awal lah. Dan so far pertandingan ini adalah mungkin salah satu yang terburuk di musim ini, dan ketinggalan poin oleh Barcelona bukan tidak bisa disusul, bisa. Tapi Barcelona kalau udah di atas, kalau form Madrid seperti ini terus, gue rasa Barcelona bisa mengunci gelar La Liga lebih cepat karena Hansi Flick bisa memanfaatkan momentum kondisi internal Barcelona lebih baik daripada Real Madrid. Jadi kita sangat menarik untuk Liga Spanyol, bisa lihat ke depannya seperti apa. Karena menurut gua Atletico Madrid tidak akan menjadi pengganggu karena sedikit aja kalah dengan Athletic Bilbao, dan klasiknya Diego Simeone hanya bisa juara Liga ketika Real Madrid dan Barcelona sedang jelek. Jadi ini game seasonnya Madrid dan Barcelona, kita tinggal lihat aja. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada masukan, ada saran, gua dengan senang hati boleh lu kolom komen. Terima kasih. Yalah Habibi.